Budi, seorang anak autis, sedang bermain dengan bendera kusam kesayangannya. Ia bermain di halaman rumah, tepat di bawah tiang bendera dari bambu berukuran 3 meter. Dengan pelan, ia menaikkan bendera kusam sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tidak tepat nadanya. Dengan hikmat, Budi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terdengar jeritan wanita paruh baya dari dalam rumah. Wanita itu adalah ibu Budi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Budi? Indonesia bersatu. Tolong ibu nak. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku. Sedang apa kamu nak? Bangsaku, rakyatku semuanya. Nak, jangan pura-pura buta. Tolong ibu pergi ke warung Bu Sutri. Karena geram dengan anaknya yang tidak mengindahkan panggilannya, Nunung mendekati Budi. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan mengusap dadanya sambil menenangkan anaknya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang belum selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Budi masih tidak mengindahkan panggilan ibunya. Ia berbalik dari tiang bendera layaknya seorang komandan upacara. Ia menghadap ke ibunya dan hormat. Ibunya diperlakukannya sebagai seorang instruktur upacara. Ya Allah nak, sudah ya, barisan dibubarkan. Upacara dibubarkan. Tidak ada amanat dari instruktur. Ya Allah nak, apa yang harus ibu lakukan kepadamu? Berhentilah bertingkah bodoh seperti ini. Apa yang harus ibu lakukan nak? Budi, kita anggap semua ini pramemori ya. Melihat Budi seperti itu membuat Nunung merasa orang yang paling hina di dunia ini. Nunung merasa Allah tidak mendengarkan doanya setiap sholat. Nunung merasa Allah tidak adil kepada hambanya. Ya Allah, apa kesalahanku padamu ya Allah? Belum genap 100 hari suamiku Nanang meninggalkanku. Sekarang kau beri musibah lagi ya Allah. Mengapa kau membuat anakku menjadi gila seperti ini ya Allah? Kenapa engkau tidak adil? Mengapa kau memberikan tetangga dengan harta yang berlimpah, suami yang sehat, anak yang pintar? Mengapa apa kesalahanku ya Allah? Nah, hari ini belum 17 Agustus, masih beberapa hari lagi 17 Agustus. Sekarang kita latihan dulu ya nak, membaca proklamasi kitab Pramudikan. Nah, ibu janji 17 Agustus nanti kita akan mengadakan upacara bendera merah putih di depan rumah kita dengan mengundang teman-teman dan tetangga kita. Nah, dengar ibu baik-baik. Upacara bendera harus dilakukan oleh banyak orang, bukan seperti kita ini. Diperlukan petugas upacara seperti pengibar bendera, paduan suara, komanda, pembaca proklamasi, dan instruktur. Jika kita berdua seperti ini, orang akan menganggap kita seperti orang gila yang ditinggal ayahnya meninggal. Mendengar ucapan ibunya, Budi berlari ke pot bunga besar di halaman rumahnya. Budi murung dan merasa kecewa kepada ibunya karena tidak mau mengikuti kemauannya. Kemana? Ayo bantu ibu masak nak. Kita masak makanan kesukaanmu, semur jengkol. 17 Agustus kita akan adakan upacara di depan rumah kita dengan bendera baru, baju rapi, dan mengundang teman-teman, Bu Sutri, Pak RT, dan tetangga lainnya. Kita akan mengibarkan benderanya di tiang kami. Nah, tunggu dulu. Sebelum itu belikan garam dulu ke tempat Ibu Sutri. Agar makanan kita lebih enak. Selama 1 jam Nunung menunggu di depan pintu rumahnya. Belum ada pertanda Budi akan datang membawa garam pesanannya.
Hati Nunung berdegup kencang, pikirannya berkecamuk antara ingin mencari Budi atau tetap di rumah. Sesekali Nunung memanjangkan lehernya untuk mengintip kehadiran Budi, namun tidak kelihatan juga. Timbul rasa menyesal di hati Nunung karena menyuruh anaknya membeli garam. Mana Budi ya? Kenapa belum datang juga? Mungkin Budi asik melihat anak-anak lain bermain sehingga ia lupa pulang, atau jangan-jangan Budi kenapa di jalan. Hati Nunung semakin berdegup kencang. Akhirnya Nunung memutuskan untuk menjemput anaknya di warung Ibu Surti. Namun tidak lama kemudian Bu Surti datang dengan membawa wajah cemas. Budi, ada apa Budi jatuh di kali samping rumah saya. Astagfirullahaladzim, sekarang mana Budinya Bu? Warga datang menggendong bocah yang diselimuti bendera merah putih kusam. Ternyata ia adalah Budi. Budi tidak bisa diselamatkan oleh warga. Budi dibaringkan di teras rumah dan pelan-pelan Nunung membuka balutan bendera itu. Astagfirullahaladzim Budi, belum genap kepergian ayahmu 100 hari, kamu pergi juga. Sabar ya Nung, mungkin sudah waktunya. Yuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi ketika Budi membeli garam di tempat saya, dia mengibarkan benderanya. Lalu bendera itu terbang dan dia mengejarnya, sehingga ia terjatuh dalam kali dan tenggelam. Tapi anak saya hanya mengantuk lalu tidur kan? Tidak Nung, dia sudah meninggal, ikan dia. Maksudnya? Ya, dia sudah meninggal dan untuk ayahnya. Tidak! Budi, ayo bangun. Ayo kita masak jengkol kesukaan kamu. Ayo kita upacara. Ibu bersedia menjadi instrukturnya. Nanang, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga anak kita dengan baik. Keesokan harinya, ibu-ibu berkumpul di warung Ibu Surti untuk berbelanja. Tidak hanya berbelanja, rutinitas harian mereka pun terlaksana, yaitu bergosip. Ibu Sar, udah tahu belum? Budi anaknya Nunung meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa, Bu? Dengar sih masuk kali Bu. Udah tahu anaknya kurang waras, masih aja disuruh keluar rumah. Itu ibunya yang waras atau budinya yang waras? Terus kenapa sampai bisa meninggal? Kemarin itu, Nunung menyuruh Budi untuk membeli garam di warung saya. Dan ia berjanji kepada Budi untuk merayakan upacara 17 Agustus di depan rumahnya. Dan itu membuat Budi senang, sehingga saking senangnya ia mengibarkan bendera yang biasa ia mainkan. Dan bendera itu terbang dan jatuh ke kali itu. Nah, karena itulah Budi terjatuh dan meninggal dunia. Kalau begitu, siapa yang salah coba? Nunung yang mengenai hidup sendiri. Belum 100 hari suaminya Nana meninggal dunia. Sekarang Budi ikut meninggal dunia juga. Mungkin benar, Nunung mungkin sudah benci dengan anaknya yang gila bendera itu dan membuat ia malu dengan tetangga. Ibu-ibu jangan seperti itu. Mungkin ajalnya si Budi sudah tiba. Tidak mungkin Nunung mau mencelakakan anaknya sendiri. Sebaiknya kita mendoakan kepergian Budi daripada berbuat dosa. Lagu Indonesia Raya yang nyaring menambah semangat Nunung yang sudah siap dari pagi hari untuk menemui PRT yang ada di rumahnya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam, Nung. Ada apa, Nung? Kamu pagi-pagi mencari saya, apakah kamu kesepian? Ada urusan Pak RT. Oh, sudah saya duga. Kamu pasti kesepian. Sabar dulu lah, Nung. Suamimu kan belum genap 100 hari meninggal. Anakmu juga baru seminggu yang lalu meninggal. Apa ketawakan nanti kalau saya langsung menikahimu? Tidak Pak RT. Loh, kalau tidak dengan saya, lalu dengan siapa? Tidak Pak RT. Ah, kamu ini Nung, malu-malu aja seperti remaja berjatuh cinta. Siapa calonmu? Apakah dia lebih dari saya? Tidak Pak RT. Loh, kalau dia tidak lebih dari saya, kenapa kamu pilih dia? Masih kedatangan saya kemari bukan untuk membicarakan soal pernikahan Pak RT. Sudahlah Nung, jadi sembunyikan lagi. Kalau kamu memang lebih memilih dia daripada saya, ya mau diapakan lagi? Saya sebagai ketua RT di sini hanya bisa membantu akan nikahmu nanti. Mari Pak Suparman bukan untuk urusan kalau saya menikah. Terus apa? Mengenai meninggalnya Budi anak saya sudah 7 hari kepergiannya dan hari ini juga 17 Agustus.
Jadi apa hubungannya dengan saya acara tahlilan kok lapornya ke RT? Bukan tahlilan, Pak. Jadi apa? Di meninggal dunia, saya sempat berjanji kepada Budi untuk upacara bendera 17 Agustus dilaksanakan di halaman rumah dan menggunakan tiang yang sering dimainkan, Pak. Kamu gila, Nung. Mereka telah menterapkan kita. Apalagi upacara itu dilakukan untuk membalas janji kepada anak yang tidak waras itu. Apa gunanya kita melakukan itu untuk orang yang telah tiada? Siapa yang tidak waras, Pak? Anak saya begitu mencintai Indonesia dan selalu membawa bendera dan mengibarkannya, Pak. Hei Nunung goblok, anakmu itu nggak pahlawan. Anakmu itu orang yang tidak pernah bersekolah, orang yang bicara tidak jelas. Kalau kita melaksanakan upacara demi anak yang telah tiada itu, sama saja kita melakukan upacara untuk memperingati kematian orang gila sama dengan memperingati kematian para pahlawan. Tapi anak saya tidak gila, Pak. Anak saya meninggal karena begitu mencintai sang merah putih. Ia meninggal karena ingin mengadakan upacara bendera. Namun saat itu saya belum bisa mengikuti kemauannya. Nah, itu maksud saya. Anakmu meninggal karena memperjuangkan ketololannya. Seandainya dia tidak mengejar bendera yang terbang itu, mungkin dia tidak akan meninggal. Anakmu itu orang gila, orang yang tidak waras. Sekali lagi, jika kamu melaksanakan upacara di depan rumahmu, saya akan melaporkan kamu ke rumah sakit jiwa. Nunung menangis dan mulai melangkah ke belakang. Lagu Indonesia Raya yang pelan mengiringi langkah kepergian Nunung dari rumah Pak RT. Nunung sangat kecewa karena tidak diizinkan mengadakan upacara di depan rumahnya. Nunung sangat kecewa karena Pak RT mengatakan Budi gila. Nunung memegang bendera kusam yang telah menyelimuti anaknya meninggal. Hati Nunung sangat sedih mengingat janjinya kepada anaknya akan melaksanakan upacara bendera di halaman rumah. Ia usap bendera tersebut di bawah tiang bendera anaknya. Ia menaikkan bendera itu sendiri. Ia tarik tiang bendera itu dengan pelan sambil menangis meratapi kekecewaan dan kesedihan. Kesedihan ia sampai bendera yang sudah hampir setengah tiang. Tiba-tiba tangisan Nunung dihampiri suara orang berteriak. Angkat dia!